Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan suatu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Bersifat umum, kemudian dilengkapi dengan penjelasan khusus berupa contoh-contoh, bukti-bukti, rincian khusus, dan sebagainya. Contohnya seperti berikut. Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi yang dilakukan antara individu dengan dirinya sendiri. Komunikasi ini bisa berbentuk renungan, introspeksi diri, berpikir, dan berimajinasi. Komunikasi ini penting dilakukan agar individu bisa lebih mengetahui dan mengenal dirinya sendiri. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang paragraf induktif. Paragraf yang diawali kalimat yang memuat penjelasan-penjelasan berupa fakta, contoh-contoh, rincian khusus, atau bukti, lalu diakhiri dengan kalimat utama. Contohnya, sekarang kita sudah memasuki musim penghujan, terdapat banyak sampah yang menumpuk, karena kita sering membuang sampah sembarangan. Apalagi dangkalnya permukaan sungai saat ini bertambah, sehingga tidak mengherankan apabila banjir datang setiap hari. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang paragraf campuran. Paragraf yang diawali dengan menyajikan kalimat utama kemudian didukung dengan kalimat penjelasan, lalu diakhiri dengan kesimpulan pada bagian akhir paragraf, sehingga paragraf campuran mempunyai dua kalimat utama. Contohnya, manfaat jeruk nipis ternyata sangat banyak. Jeruk nipis bisa digunakan untuk obat, juga bisa menjadi minuman yang menyegarkan. Jeruk nipis dimanfaatkan juga sebagai bumbu dapur. Jadi, ternyata banyak sekali manfaat jeruk nipis untuk manusia. Dan saya sekarang akan menjelaskan tentang paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan paragraf yang memiliki cerita atau penjelasan tentang suatu kejadian yang nampak seperti dialami oleh pembaca paragraf tersebut. Contohnya, pada tanggal 10 Desember lalu, sekolahku libur selama 7 hari dan akan berakhir pada tanggal 16 Desember. Sekolahku mengadakan karya wisata ke Bali selama 3 hari untuk mengisi waktu liburan yang ada. Tentu saja yang menjadi tujuan kami adalah pantai-pantai di Bali yang terkenal akan keindahannya. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi, paragraf yang menjelaskan suatu objek secara detail, sehingga pembaca dapat turut merasakan, melihat, dan mendengar objek. Biasanya, paragraf deskripsi ditulis secara objektif dari apa yang dilihat dan dirasakan penulis. Seperti yang dijelaskan pada artikel contoh paragraf deskripsi objektif. Contohnya, siapa yang tak kenal Pantai Kuta? Objek wisata paling terkenal di Pulau Dewata ini hampir setiap harinya tak pernah sepi pengunjung. Pasir putihnya yang halus membuat wisatawan betah berlama-lama di pantai ini. Tidak hanya pasirnya yang indah, air lautnya juga terlihat jernih berwarna kebiruan. Di Pantai Kuta ini pun sinar matahari juga terasa sangat hangat. Berjemur di pantai ini, Pantai Kuta Bali juga memiliki ombak yang cukup aman apabila wisatawan ingin berenang di sekitarnya. Semilir anginnya juga terasa lembut dan menyegarkan. Terakhir adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi berisi tentang ajakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar pembaca dapat meyakini pendapat atau gagasan yang disampaikan penulis. Contoh, banyak orang beranggapan menggunakan dompet digital atau cashless justru membuat kita menjadi lebih tergoda untuk berbelanja dan boros. Padahal itu semua kembali lagi pada masyarakat. Dapat menggunakannya secara bijak atau tidak. Sebenarnya menggunakan akun dompet digital atau cashless ini sangat membantu masyarakat dalam melakukan transaksi. Tentunya tidak hanya promonya saja yang menguntungkan, tapi juga fitur-fitur yang dihadirkan dapat membantu mempermudah dalam mengatur keuangan dan berhemat. Untuk itu, diharapkan masyarakat dapat lebih baik dalam menggunakan akun dompet digital agar tidak terjebak pada iming-iming diskon dan cashback. Sekian dari saya penjelasan tentang paragraf. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.